Oh, 엄마가 더 빨리 올 거야. hai, bertemu lagi bersama Rega Aryansah di channel Arsik Tinub. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini kita akan rangkum film dengan judul Hearty Paws. Film ini mengandung banyak bawang, jadi kalian harap tahan ya. Bercerita perjuangan kakak beradik bernama Chanyi dan Soyi yang akan mencari ibu kandungnya. Karena setelah ayahnya meninggal, ibunya ini pergi meninggalkan mereka. Nah, daripada penasaran, kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Di awal film, kita diperlihatkan kepada Chanyi yang sedang mencuri seekor anjing. Hari itu tepat di hari ulang tahun Soyi yang ke-6 tahun. Diberi hadiah anjing, Soyi ini terlihat sangat senang. Ia beri nama anjing itu dengan sebutan Mayum. Setiap hari Chanyi dan Soyi hidup bahagia bersama Mayum. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Sampai akhirnya Mayum ini sudah besar. Pada suatu hari, Soyi ini ngompol di kasur, tapi dia tidak mengakui itu. Soyi malah menuduh Mayum yang mengompol di kasur. 어제 네가 들어와서 오줌 싸고 나갔잖아. Di sana, Soyi ini nangis karena tidak terima dikatain ngompol. Untuk menenangkan Chanyi, ia pun berjanji akan membelikannya es krim. Pada siang harinya, Chanyi ini sekolah, dan ketika pulang, dia tidak lupa membelikan es krim untuk Soyi. Sementara Soyi dan Mayum menunggu Chanyi pulang. Ketika bis datang, Chanyi ini tidak ada. Ternyata Chanyi ini pulangnya berlari karena uangnya habis untuk beli es krim. Setelah dikasih ke Soyi, ternyata es krimnya sudah cair. Alhasil di sana Soyi ini menangis kembali. 야, 나도 버스 탈 돈으로 사온 거란 말이야. Kesedihan Chanyi dan Soyi ternyata tidak berhenti di situ. Kini mereka harus berpisah dengan paman dan bibinya, karena bibinya ini harus pindah keluar kota akibat pekerjaan. Tapi sebelum pergi, bibinya ini memberi alamat rumah ibu kandung Chanyi. Pada esok harinya, mereka memandikan Mayum. Setelah itu, giliran Soyi yang harus keramas. Awalnya Soyi ini nangis, tapi setelah dirayu Chanyi, akhirnya dia mau untuk keramas. 싫어. 눈 감으면 깜깜해. 너 또 말 안 듣지? Tiba-tiba Soyi ini menemukan kertas yang bertuliskan alamat ibu mereka. Dia terus menangis ingin bertemu dengan ibunya. Namun di sana Chanyi ini malah marah karena dia tahu jika ibunya tidak akan pernah menemui mereka. 소용없어. 이제 엄마 안 온단 말이야. 엄만 죽었어. Pada malam hari itu, Chanyi pun terlihat sangat sedih. Bersama Mayum, dia mengatakan, jika nanti keadaan semakin memburuk, Chanyi akan menemui ibunya demi Soyi. Karena Soyi ini masih kecil, dia berhak atas kasih sayang dari ibunya. Chanyi juga berpesan, jika dia tidak ada bersama Soyi, dia harap Mayum ini menjadi kakaknya dan menjaga serta melindungi Soyi. Tapi semua itu berubah ketika mereka sedang bermain di danau salju. Mayum melihat layangan yang terjatuh. Dia berusaha mengejarnya, namun ia malah terperosok ke dalam danau. Soyi pun berusaha menolong Mayum, tapi Soyi ini malah ikut tenggelam dan tidak bisa diselamatkan. Sementara Mayum masih bisa selamat dan keluar. Semenjak kejadian itu, Mayum sangat dibenci oleh Chanyi. Di sana Chanyi memutuskan untuk pergi mencari ibunya. Sementara Mayum, dia terus mengikuti Chanyi. Mayum terus berlari menyusuri rel kereta. Chanyi sampai di Busan. Di sana ia bertemu dengan ibu kandungnya, tapi terlihat sangat jelas jika ibunya ini tidak mengharapkan kehadirannya. Chanyi juga tidak sempat bilang tentang adiknya Soyi. Pada esok paginya ternyata Chanyi harus kembali berpisah. Ibunya akan pergi ke Amerika dan meninggalkan Chanyi.
Chanyi kembali pergi, namun uang pemberian ibunya lupa ia bawa. Sementara Mayum dia terus menyusuri rel kereta untuk mencari Chanyi. Di dalam bis itu, di sanalah awal pertemuan dengan Lee Jung Hyun, pengemis di kota Busan. Karena tidak punya uang untuk melangsungkan hidup, akhirnya Chanyi ini ikut mereka bertemu dengan bos Dang. Dang ini adalah bos pengemis di kota Busan. 그래, 많이들 먹어라. 누가 알고 우리 사랑의 집을 네 발로 찾아왔는가 말이다. Ketika hendak tidur, bos Dang ini ingin mengambil tas milik Chanyi, tapi Chanyi tentu saja menghalanginya karena tas itu satu-satunya peninggalan Soyi. Akhirnya Chanyi ini menyimpan tas itu ke loker di tengah kota. Sementara Mayum dia melihat Chanyi, namun ketika didekati, Chanyi ini keburu pergi. 마음아, Pada esok harinya, ketika Chanyi dan temannya sedang mengemis, mereka melihat keributan di depan loker. Ternyata di sana Mayum mau ditangkap pihak keamanan kota. Melihat Mayum seperti itu, Chanyi ini pun kasihan. Akhirnya dia menolong Mayum. Mayum ini terus mengikuti Chanyi sampai ia ikut ke rumah bos Dang. Ketika Chanyi akan pergi mengemis, Mayum ini ingin mengikutinya. Namun di sana Chanyi malah marah dan bersikap kasar pada Mayum. Tapi Lee Jung Hyun menyukai Mayum. Alhasil dia membawa Mayum pergi untuk ikut mengemis. Pada malam harinya, anak-anak dimarahi oleh bos Dang karena setoran mereka semua sangat sedikit. Lee Jung Hyun di sana menjawab perkataan bos Dang. Hal itu tentu membuat bos Dang marah dan menendangnya. Chanyi berusaha melindungi Lee Jung Hyun, namun ia juga malah dihajar habis-habisan oleh bos Dang. Esok harinya, ketika semua anak buah bos Dang dibawa pergi liburan, Mayum yang di rumah, ia diadu dengan anjing galak bos Dang bernama Becky. Mayum tentu saja kalah dan terluka parah, sampai akhirnya Mayum ini dibuang di tempat sampah. Mengetahui Mayum disakiti dan dibuang, Chanyi ini pergi dari rumah bos Dang dan mencarinya. Tapi Mayum sudah tidak ada di tempat sampah. Chanyi terlihat sangat marah, sampai akhirnya dia berusaha menghajar Becky. Namun bos Dang tentu tidak tinggal diam. Ia menangkap Chanyi dan menghukumnya. Chanyi hampir saja dibunuh mereka, tapi untungnya Lee Jung Hyun berhasil menelpon polisi sehingga bos Dang dan teman-temannya kabur dari tempat itu. Mereka semua berada di kantor polisi. Chanyi tidak akan ikut mereka ke panti asuhan karena Chanyi akan pergi sendiri. Di sana Lee Jung Hyun ini meminta pada Chanyi agar dia bisa memanggilnya dengan sebutan kakak jika mereka bisa bertemu kembali. Ketika Chanyi mengambil tasnya di loker, dia kembali bertemu dengan bos Dang. Untung saja ada Mayum yang datang, akhirnya mereka bisa kabur. Anjing bos Dang si Becky tewas ditabrak mobil. Setelah kejadian itu, kini Mayum dan Chanyi kembali bersama. Sementara berpindah ke ibunya Chanyi, di sana dia baru mengetahui kebenarannya jika Soyi sudah meninggal. 이거 아니라고요. Kembali ke Chanyi dan Mayum. Di sana mata Mayum ini sakit dan penglihatannya buram. Di saat itulah Chanyi ini meminta maaf pada Mayum. Ia juga berjanji tidak akan pernah lagi meninggalkan Mayum sendirian. Setelah itu mereka hujan-hujanan pergi ke rumah ibunya. Namun rumah ibu itu telah kosong karena ibunya pergi ke rumah tua milik Chanyi. Tiba-tiba Chanyi ini sakit, dia dibantu oleh polisi. Namun di sana ada bos Dang yang melihatnya. Chanyi dibawa ke kantor polisi, tapi bos Dang berhasil menculiknya. Mayum berhasil menjatuhkan bos Dang, namun bos Dang kembali terbangun dan memukuli Mayum. Sementara Chanyi dia berhasil keluar dari air itu, dan sekarang dia menyerang bos Dang hingga terjatuh. Keesokan harinya, Chanyi membawa Mayum ke dokter. Di sana dokter ini bilang jika umur Mayum ini tidak akan lama lagi.
Tiba-tiba datang ibu Chanji, namun di sana Chanji masih sangat marah dengan ibunya. 엄마가 마음이 살릴 수 있어? 네. 찬이야. Chanji dan Mayum kembali ke rumah mereka. Di sana Mayum ini terlihat sangat sedih karena masih kepikiran dengan Soyi. Di halte bis itu, Chanji menceritakan latar belakang Mayum, yang dimana Mayum itu dicuri oleh Chanji untuk hadiah ulang tahun Soyi yang ke-6 tahun. Namun di sana Chanji ini harus kembali bersedih karena Mayum tidak bisa bertahan hidup lebih lama. 마마, 나랑 너랑 소희랑 우리 마마 일어나. Kini Chanji hidup berdua dengan ibunya. Dan sampai sini film pun selesai. 찬이야, 배고프지? Nah, begitulah alur cerita film Hearty Paws ini ya Sobat Tarsiktin. Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.